Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari pelajaran ekonomi, yaitu manajemen. Pada manajemen ini, saya akan menjelaskan definisi manajemen, pentingnya manajemen, tugas dan tingkatan manajemen, keunggulan atau keahlian manajemen, dan fungsi manajemen. Yang pertama, definisi manajemen. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan informasi. Manajemen berfungsi untuk mengatur keuangan, waktu, dan kegiatan lainnya yang terjadi masa lampau, masa kini, dan di masa depan. Yang ketiga, tingkat manajemen. Tingkat manajemen ada 3, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang di bawah otoritasnya. Tugas manajemen puncak ada 5. Yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Pada tingkatan yang kedua, yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen menengah, bertanggung jawab atas melaksanakan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan kadang terhadap beberapa karyawan operasional. Tugas manajemen menengah adalah 1. Menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Kedua, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang kelima, mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Yang keenam, mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang. Tingkatan yang ketiga yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen line pertama ini tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Mereka juga bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan tugas yang diberikan oleh manajemen tingkat yang lebih tinggi. Tugas manajemen lini pertama yaitu 1. Mengarahkan dan mengendalikan karyawan untuk bekerja. Kedua, mengembangkan moral pada karyawan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antar tingkat menengah dan para pekerja. Yang keempat, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan dan pekerja. Selain itu, manajemen tingkat pertama ini memberikan informasi mengenai kinerja, hambatan dan kesulitan, perasaan, tuntutan ataupun hal lainnya daripada karyawan atau pekerja. Yang kelima, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, dan tidak menyusun rencana jangka panjang. Poin yang keempat, yaitu keahlian manajemen. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skill. Keahlian teknis adalah kemampuan manajemen untuk mempergunakan prosedur, teknik, serta pengetahuan pada bidang khusus. Yang kedua, keahlian interpersonal atau interpersonal skill. Keahlian interpersonal adalah keahlian untuk bekerja secara bersama-sama, memahami serta memotivasi orang lain secara individu dan di dalam kelompok. Yang ketiga, keahlian konseptual. Keahlian konseptual adalah kemampuan untuk mengkoordinir dan mengintegrasi seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Keahlian tambahan. Keahlian tambahan ada 4, yaitu pertama, keahlian diagnosis. Seorang manajer harus mampu menganalisa suatu masalah yang ada pada organisasi serta mengembangkan solusinya. Yang kedua, keahlian komunikasi. Manajer harus bisa menyalurkan sebuah ide dan menginformasi kepada yang lain. Yang ketiga, keahlian manajemen waktu. Manajemen waktu wajib dikuasai manajer yang handal.
Manajer yang mampu memprioritaskan pekerjaan yang satu dengan yang lain, membagi pekerjaan, dan bekerja secara efektif dan disusun sehingga pekerjaan terasa lebih mudah. Yang keempat, keahlian pengambilan keputusan. Manajer harus mampu mengambil sebuah keputusan setelah mendiagnosa dan menganalisa sebuah permasalahan. Seorang manajer yang handal harus mampu mengambil sebuah keputusan yang cepat, tepat, efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mampu mengembalikan menjadi peluang yang amat berharga. Poin yang terakhir atau poin kelima, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, planning atau fungsi perencanaan. Planning adalah bagaimana sebuah perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan serta menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, kegiatan fungsi perencanaan. Yang kedua, pembagian perencanaan. Yang ketiga, syarat fungsi perencanaan. Yang keempat, manfaat fungsi perencanaan. Yang kedua, organizing atau fungsi perorganisasian. Organizing adalah peraturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimungkinkan bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, kegiatan organizing. Yang kedua, unsur-unsur organizing. Yang ketiga, manfaat organizing. Yang keempat, fungsi organizing. Yang ketiga, directing atau fungsi pengarahan. Directing adalah upaya menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah controlling atau fungsi pengendalian atau pengawasan. Fungsi controlling adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan jika memang dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen. Apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.